Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alal mab'utsi rahmatan lil 'alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah buat kedua orang tua kita yang masih hidup maupun sudah wafat. Yang hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya. Yang wafat mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman-taman surga, dijauhkan daripada azab kubur. Jadikan kuburannya penuh kenikmatan. Buat saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, semoga Allah jaga dari segala macam kesulitan, keburukan, musibah, bala. Mudahkan segala macam urusan, disehatkan badannya kita semuanya, jauhkan dari panjang penyakit, dibebaskan hutang-hutang, dimudahkan urusan, diluaskan rezekinya, dipenuhi hajat-hajatnya. Semoga kita semuanya bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan untuk bisa beribadah salat subuh berjamaah, dan kita hari ini insyaallah akan melaksanakan ta'lim yang mana ini merupakan taman di antara taman surga yang ada di bumi ini ya. Masih dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, terakhir kita membahas tentang sujud ya. Sujud sudah belajar ya? Sudah, baik. Rukun yang ke-7 adalah sujud. Kita hari ini kita akan lanjutkan rukun yang ke-8, yaitu al-julus baina as-sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini hukumnya fardu. Ya. Fardu min furudis shalah. Kewajiban yang harus kita lakukan di dalam sholat. Landasannya apa? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat kepalanya setelah sujud, beliau tidak sujud lagi atau tidak sujud yang kedua sampai beliau duduk lurus, ya, yastawiya jalisan, duduk secara tegak dan lurus. Begitu juga hadis yang kita kenal dengan hadis al-musi' salatuhu, hadis tentang orang yang kemudian sholatnya bermasalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang sering kita ulang, hadis inti dari pembahasan sholat, di mana ada orang yang sholatnya bermasalah, terlalu cepat, tidak memenuhi rukun-rukunnya. Lalu Rasulullah SAW mengajari, salah satu dalam materi ajarnya itu adalah tsummasjud hatta tatma'inna sajidan tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kau sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudnya. Lalu kemudian engkau angkatlah kepalamu sampai engkau kemudian duduk secara tumakninah. Lalu sujudlah kembali sampai engkau sujud secara tumakninah. Ya. Itu diantara landasan-landasan hadis terkait sujud atau duduk diantara dua sujud. Apa saja syarat-syarat untuk dianggap duduknya itu sah? Syarat-syarat agar duduk di antara dua sujud itu sahih atau sah. Ya. Ada 4 syarat. Yang pertama, an yaqsida bil julusi al ibadah wa la yaqsida bi raf'ihi ghairahu. Hendaknya ia bermaksud ketika duduk itu adalah memang niatnya adalah ibadah, dan dia tidak bermaksud mengangkat kepalanya setelah sujud itu selain ibadah. Artinya apa? Kalau dia mengangkat kepalanya karena kaget, lagi sujud ada yang ngagetin, yuk langsung kaget, ya, maka tidak cukup duduknya tersebut, walaupun dia sudah dalam keadaan duduk. Kalau memang seperti itu, maka dia harus balik lagi ke sujud, lalu mengangkat, sengaja memang mengangkatnya itu untuk ibadah, bukan karena yang lain. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, diharuskan tidak boleh berlama-lama, terlalu lama di dalam duduk di antara dua sujud. Ya. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud itu ruknun qasir. Ya. Rukun yang pendek. Bukan tujuan intinya. Dia hanya jeda aja di antara sujud. Sujud itu rukun yang panjang, ya. Ruku itu rukun yang panjang. I'tidal, duduk di antara dua sujud, itu termasuk rukun qasir, rukun pendek. Apa kemudian dianggap kemudian dia ini terlalu panjang? Kalau melebihi minimal tasyahud, ya. Tasyahud itu kan minimal Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Kalau melebihi minimal tasyahud, tasyahud kan bisa lebih, bisa panjang, ada doa segala macam. Kalau melebihi minimal tasyahud untuk waktunya, waktu duduk di antara dua sujud itu melebihi minimal bacaan tasyahud, maka itu sudah melewati, ya, kewajiban. Ya, jadi kewajibannya kalau duduk di antara dua sujud itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena sekali lagi duduk di antara sujud itu hanya pemisah antara dua sujud. Ya, intinya adalah sujudnya yang panjang.
Sama dengan i'tidal. I'tidal juga pemisah antara ruku dengan sujud. Maka i'tidal juga tidak boleh terlalu panjang. Yang ketiga, syarat sahnya duduk di antara dua sujud adalah at-tuma'ninah. Ya, ini tuma'ninah sudah paham. Setiap rukun di dalam mazhab Syafi'i harus ada tuma'ninah. Artinya apa? Tuma'ninah itu kan kalau dalam bahasanya tenang. Ya, di dalam duduknya itu dia ya berhenti sejenak. Ya, tidak kemudian berdiri langsung sujud lagi. Ya, berhenti sejenak. Berhenti dari gerakan, al-inqita' 'anil harakah. Wa tuskin jawarihahu bimiqdari tasbihatin 'alal aqall wa biduni italah. Berhenti sejenak dan mendiamkan anggota tubuhnya ya dengan ukuran minimal 1 tasbih. Subhanallah. Ya, minimal 1 tasbih. Wa biduni italah, tetapi walaupun diam tapi tidak boleh terlalu panjang. Ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, untuk kemudian duduk di antara dua sujudnya itu kemudian sah, al-i'tidal fi julusihi bil intisabi halatil julus wa la yakfi mujarrad ar-raf' aw al-julus ma'ilan illa li'udhrin. Hendaknya duduknya itu ya tegak, tidak cukup yang penting ngangkat, atau duduknya itu miring ke depan atau miring ke belakang. Nah, jadi harus tegak, lurus duduknya itu, ya, mu'tadilan, lurus bil intisab halatul julus. Ketika duduk tidak cukup hanya kemudian yang penting ngangkat kepalanya, tapi tidak dilurusin badannya. Nah, tidak boleh, harus dilurusin badannya, kecuali emang ada uzur, mungkin dia sakit, dia tidak bisa ngangkat badannya, cuman bisanya miring doang duduknya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ini tanpa uzur. Orang tanpa uzur, maka duduk di antara dua sujudnya harus tegak. Itulah 4 di antara syarat sahnya duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, sunnah-sunnahnya apa saja? Sunnah-sunnah duduk di antara dua sujud. Ada beberapa kesunahan. Yang pertama, takbir, bertakbir. Jadi ketika mengangkat kepalanya itu Allahu Akbar, ya, tanpa mengangkat tangan, ya, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum wa hina yarka' thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi itu ketika kemudian berdiri untuk salat, maka ketika berdiri itu bertakbir.
Dan beliau juga bertakbir ketika ruku'. Lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada ruku' atau i'tidal. Lalu kemudian beliau bertakbir ketika hendak sujud. Lalu ketika beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Ini dalilnya. Ya, bertakbir. Yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Beliau melakukan itu semuanya di semua salat-salat beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tegaskan bertakbir ketika mengangkat kepalanya tanpa mengangkat kedua tangannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ya. Wa yamud at-takbir ila an yastawiya jalisan. Takbirnya itu dipanjangkan sampai betul-betul duduknya itu tegak. Jadi mulai sujud ketika pengen mengangkat kepalanya, Allahu Akbar, ya, sampai kemudian apa, tubuhnya, dadanya, ya, ini tegak. Sunnah yang kedua, al-iftirash fil julus. Sunnah yang kedua adalah duduknya dengan cara iftirash. Bagaimana duduk iftirash itu? Duduk iftirash itu kaki kanannya tegak, ya, bertumpu kepada ujung-ujung jari kaki kanan, menghadap kiblat. Sedangkan kaki kirinya kita duduki oleh kemudian dubur kita, ya, telapak kaki kiri diduduki oleh, ya, dubur kita, ya. Sama seperti kalau kita tahiyat awal, ya, itu sunnah, disunnahkan melakukan itu. Artinya kalau tidak melakukan itu juga tetap sah, ya kan? Ada yang duduknya hanya begini, ya, ada yang begini, ya, ada yang macam-macam duduknya. Nah, tapi sunnahnya adalah duduk dengan cara iftirash. Ya, iftirash adalah kaki kanannya yang tegak, kaki kirinya telapaknya kita dudukin. Nah, itu namanya iftirash. Apa dalilnya? Dalilnya dari riwayat Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ketika beliau mensifati sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tsumma thanna rijlahul yusra." Kemudian beliau melipat kaki kirinya, wa qa'ada 'alaiha, dan duduk di atas kaki kirinya. Wa'tadala hatta raja'a kullu 'udwin ila mawdi'ihi. Dan beliau tegak duduknya, lurus tegak duduknya sampai seluruh anggota tubuh kembali ke tempatnya masing-masing. Semua anggota tubuh sudah kembali tegak, ya, dan berhenti sejenak seluruh anggota tubuh, baru kemudian beliau sujud kembali. Ya. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, wad'ul kaffain. Ya. Disunnahkan meletakkan dua telapak tangan di ujung paha kita, ala ra'sil fakhidaini, meletakkan kedua telapak tangan di atas ujung kedua paha kita, qariban minar rukbataini, dekat dengan dengkul. Nah, dekat dengan
dengkul. Dengan apa? Kalau bahasa Indonesia dengkul itu? Lutut. Kedua lutut. Ya. Rukbatayhi. Bihaitsu tusawi ru'usu asabi'ihi rukbatayhi. Ya. Dengan ukuran ujung-ujung kemudian jarinya ini ya sejajar dengan dengkul atau lututnya. Ya. Wa yanshuru asabi'ahu madmumatan ila al-qiblah qiyasan ala sujudi wa ghairihi wa la yadurru in'itafu ru'usaha ala rukbah. Dan jari-jarinya ini ya tidak dikepal tapi dilepas, ya dilepas menghadap kiblat sama ketika kita sujud. Dan tidak bermasalah kalau ujung-ujungnya kelewatan nyampe kemudian dengkul. Nah, mungkin ada yang duduknya kan jari-jarinya melewati dengkul. Ya. Sunnahnya ya jari-jarinya itu ya sejajar dengan dengkul atau kedua lutut. Ya. Menghadap kiblat. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, ad-du'a, berdoa. Disunahkan mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud doa berikut ini yang termaktub di dalam hadis, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya. Boleh juga ditambahin dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca doa yang tadi, lalu ada tambahan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ya, boleh tambahin itu. Ya. Tapi nggak boleh lebih daripada ukuran tasyahud. Minimal tasyahud. Ya. Cukup tambahannya itu tidak terlalu panjang. Setelah duduk di antara dua sujud, maka seorang yang sholat kembali melakukan sujud yang kedua, sama seperti sujud yang pertama. Syaratnya, sunnah-sunnahnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana dua sujud itu sebagian ulama menganggapnya satu rukun. Ya, pokoknya sujud, ya, dua sujud. Nah, sebagian yang lain menganggapnya dua rukun. Sujud pertama itu rukun sendiri, sujud kedua rukun yang berbeda. Ya, ya. Lalu mengangkat kepalanya setelah sujud yang kedua disertai dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi setelah sujud yang kedua mengangkat kepalanya, ya, lalu dengan bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Selanjutnya disunahkan duduk istirahah, duduk khafifah, al-julus al-jalsatul khafifah, duduk ringan. Ya, jadi setelah sujud yang kedua, sebelum naik ke rakaat yang berikutnya, disunahkan duduk sebentar. Ya. Yang mana duduk ini kalau tidak ada tasyahud. Kalau ada tasyahud langsung tasyahud. Nah,
Jadi setelah sujud yang kedua, sebelum naik ke rakaat yang selanjutnya, disunahkan duduk khafifah, duduk yang sejenak, ya. Disebut juga ya duduk istirahah, duduk istirahat sebentar sebelum naik ke atas, ya. Dalilnya mana? Dalilnya daripada riwayat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi raq'atil ula wath thalitsah lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika di rakaat pertama dan ketiga beliau tidak naik, tidak berdiri sampai beliau duduk dulu, ya, duduk lurus tegak baru berdiri, ya. Meski memang di dalam mazhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan tidak ada duduk istirahah, ya. Ada riwayat yang mengatakan duduk istirahah, ada yang mengatakan tidak disunahkan duduk istirahah. Bagaimana kita memahami dua pendapat ini? Dipahami adalah kalau memang dianya kemudian lemah, ya, tidak kuat, ya, maka disunahkan dia duduk istirahat. Tapi kalau dia kuat, tidak membutuhkan istirahat, ya, dia bisa langsung berdiri, ya. Tetapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih tepat adalah dalam mazhab Syafi'i disunahkan, mau kuat mau lemah, nah, disunahkan kalau bisa ada duduk sebentar sebelum naik ke atas, ya. Tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan duduk istirahat setelah sujud tilawah. Jadi kalau di sini kan Jumat subuh biasanya ada baca as-sajdah. Nah, setelah baca as-sajdah itu tidak disunahkan duduk istirahat, dia langsung berdiri, ya. Bagaimana kalau imamnya langsung berdiri, tidak melakukan duduk istirahat? Apakah boleh makmumnya melakukan istirahat? Boleh, tidak bermasalah, ya. Itu kan terlambat sedikit saja. Nah, terlambatnya sedikit. Imam udah berdiri, kita duduk istirahat dulu, nggak apa-apa, ya. Yang keenam, setelah sujud lalu duduk sebentar, seorang yang sholat langsung berdiri ke rakaat yang ketiga dan yang keempat, ya. Sebab rakaat yang kedua itu apa? Ada rakaat berdiri ke rakaat yang kedua dan yang keempat. Sebab berdiri ke rakaat yang ketiga kan ada tasyahud awal, ya. Nah, beliau berdiri, orang yang sholat ini berdiri dengan takbir dan memanjangkan takbirnya sampai dia dalam posisi berdiri, ya. Tapi tanpa mengangkat kedua tangan. Disunahkan ketika berdiri itu bertumpu kepada kedua tangannya, ya. Bertumpu kedua tangannya ketika berdiri. Dalilnya daripada riwayat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istawa qa'idan wa'tamada 'ala al-'ardi biyadayhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tegak, duduk di antara duduk istirahat maksudnya ya, duduk tegak saat duduk istirahat, lalu beliau bertumpu kepada kedua tangannya ketika ingin berdiri ke rakaat berikutnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini, wali anna hadha ashbah bit tawadhu wa a'wan lil musalli, karena ini menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah ya Allah, berdiri aja berat. Ya, harus bertumbuh kepada lantai. Ya. Dan ini membantu juga untuk orang yang sholat agar lebih mudah berdirinya. Ya. Dan bertakbir dipanjangkan sampai berdiri agar tidak ada jeda di waktu sholat itu daripada takbir, daripada zikir maksud saya. Jadi dalam posisi sholat dari awal sampai akhir itu isinya zikir, tidak ada jeda. Makanya disunahkan bertakbirnya itu dipanjangkan kalau memang bisa, dipanjangkan sampai ke rukun berikutnya, yaitu berdiri. Lalu kemudian sholat dengan rakaat yang kedua tersebut sama seperti rakaat yang pertama, rukun-rukunnya sama, syaratnya sama, sunnahnya sama, ya, gerakannya sama, kecuali niat dan takbiratul ihram, ya. Dan mengangkat kedua tangan dan doa istiftah. Selain itu sama semua, ya. Kenapa? Karena niat, takbiratul ihram, doa istiftah itu ya untuk masuk di dalam sholat, ya, sebagai pembuka, ya. Itu tidak ada di rakaat selain rakaat yang pertama. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Jelas? Lanjut. Baik. Rukun yang ke-9 adalah al-qu'ud lit-tasyahhud. Duduk tasyahud, ya. Duduk untuk tasyahud ini termasuk rukun kalau dia sholatnya 2 rakaat. Jadi rukunnya itu adalah duduk tasyahud pada tasyahud akhir, ya. Sebab tasyahud awal itu sunnah. Bagi yang kemudian 2 rakaat maka tasyahud adalah rukun. Bagi yang 3 rakaat dan 4 rakaat, rukunnya adalah tasyahud yang terakhir, ya. Ini termasuk rukun atau fardu, ya. Dalilnya apa? Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yafrida alaina at-tasyahhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Kata Ibnu Mas'ud, dulu sebelum kita diwajibkan bertasyahud, kami salat itu ya mengucapkan assalamu ala Allah, salam kepada Allah, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, salam kepada seseorang, keselamatan buat seseorang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian katakan assalamu ala Allah, ya, keselamatan bagi Allah, karena Allah itu assalam, Pak, inti daripada keselamatan, ya. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah. Ya, tahiyat itu kan ucapan selamat, seperti apa? Selamat pagi, selamat apa? At-tahiyyat, tahiyyati, ya. Itu ucapan penghormatan, ya. Maka membaca at-tahiyyatu lillah, ya, ini perkara yang wajib pada tasyahud, ya, yaitu khususnya tasyahud yang terakhir. Apa aja sunnah-sunnahnya? Pertama, sunnahnya adalah at-tawarruk. Kalau tadi, ya, duduk di antara dua sujud, sunnahnya iftirash. Kalau ini ketika tasyahud, ya, khususnya tasyahud yang terakhir, ini duduknya adalah disunnahkan at-tawarruk, ya. Apa itu tawarruk? An yansiba qadamahul yumna, kaki kanan tetap tegak menghadap kiblat, bertumpu kepada jari-jari kaki. Wa yakhruj rijlahul yusra min jihatil yumna, kaki kanannya keluar, nyelonong dari bawah kaki kanan, ya. Sedangkan dubur kita bertumpunya kepada lantai, ya. Ya, seperti duduk tahiyat akhir, ya, tasyahud akhir yang biasa kita lakukan. Dalilnya dari mana? Daripada Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil ulayaini jalasa ala qadami al-yusra wa nasbil yumna wa huwa al-iftirash, wa idza jalasa fil akhir jalasa ala ilyatihi wa ja'ala batni qadamai al-yusra tahta mi'badil yumna wa nasaba qadamahu al-yumna, ya. Kata Abu Hamid As-Sa'idi, Rasulullah itu kalau duduk di rakaat yang kemudian kedua, yaitu tasyahud awal, itu duduknya iftirash. Duduk iftirash adalah kaki kirinya yang jadi tumpuan, diduduki. Tapi ketika duduk pada duduk yang terakhir, Rasulullah duduknya tawarruk. Tawarruk apa? Yang jadi tumpuan adalah langsung lantai, dubur kita langsung lantai. Kenapa dilakukannya seperti itu? Karena duduk tasyahud akhir itu panjang, maka tawarruk itu lebih tepat, ya. Sedangkan duduk di duduk tasyahud yang pertama itu pendek, ya. Dan hikmahnya, kalau duduk tasyahud pertama itu kan orang yang sholat dia siap untuk berdiri lagi,
Ya kan? Makanya yang lebih tepat itu iftirash. Kalau duduk tasyahud pertama langsung tawarruk, itu berdirinya agak repot. Ya kan? Nah, karena itu duduk yang terakhir lebih lama, lebih paten. Ya, tidak berdiri lagi. Nah, maka yang lebih tepat adalah duduk langsung, duburnya mengenai lantai. Kecuali makmum yang masbuk, ya, maka walaupun imamnya duduknya duduk tawarruk, maka makmumnya duduk iftirash, karena pengen berdiri lagi kan, gitu. Yang kedua, sunnahnya adalah yustahabu an yadha'u fit tasyahudaini yadahu al-yusra ala fakhidahi al-yusra wa yabsatul asabi. Ya, disunahkan meletakkan tangan kirinya pada paha sebelah kiri, tidak digenggam tapi diurai, di mana ujung-ujung daripada jarinya tersebut sejajar dengan dengkul atau lututnya, ya, dan menghadap kiblat. Sedangkan tangan kanannya pada tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun yang kedua, 3 jarinya digenggam, kelingking, jari manis, jari tengah digenggam. Wa yursil asbu' al-musabbihah, sedangkan telunjuknya ini tidak digenggam. Dari awal sudah tidak digenggam, dibiarkan, ya. Disebutnya al-musabbihah summiyat bidzalika li'annahu yusyaru biha ila tauhid wal ikhlas. Kenapa? Ini menunjukkan ketauhidan satu dan keikhlasan, ya. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa yang disembah hanya satu, ya. Agar apa? Agar tauhidnya, mengesahkan Allahnya itu, ya, bergabung antara perkataan, kan kita kan mengesahkan asyhadu an la ilaha illallah, yaitu perkataan, dan i'tiqad, hati kita juga sama mengesahkan Allah, juga perbuatan kita. Jadi bergabung antara perkataan, keyakinan, dan perbuatan, ya. Sebelum itu dia masih turun dulu. Nah, naiknya kapan? Disunahkan ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kata illallah itu dinaikkan untuk menunjukkan penetapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu yang layak dan wajib disembah, ya. Dengan niat tauhid dan penuh keikhlasan, dan tetap naik walaupun tasyahudnya udah habis, sampai selesai, ya, tetap kemudian naik, ya. Baik itu pada tasyahud awal maupun tasyahud yang terakhir. Bagaimana dengan jempolnya? Nah, jempol ini ada 5 tata caranya, banyak sekali. Yang dianjurkan itu, kalau disunahkan dalam madhab Syafi'i, jempolnya bisa di bawah di bawah ujung telunjuk, ya,
atau digabungkan dengan jari tengah. Ya, bisa. Ya. Bisa begini, bisa begini. Yang penting yang tiga ini digenggam, yang jari telunjuknya tetap lurus. Ya. Tasyahud yang pertama ini termasuk sunnah, ya. Kalau sholatnya itu lebih daripada 2 rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat, ya itu tasyahudnya tasyahud akhir langsung, ya. Ketika tasyahud awal disunahkan duduknya iftirash, tadi sudah kita sampaikan. Sama seperti duduk di antara 2 sujud. Apakah boleh duduknya iftirash dan tawarruk? Tidak ada masalah. Ya, mau di awal tawarruk, tapi memang disunahkannya yang duduk pertama itu iftirash, yang kedua tawarruk. Yang terakhir mau iftirash juga nggak ada masalah, ya. Bahkan disebutkan kalau Imam Nawawi tidak ada kemudian ketetapan yang wajib untuk itu, ya. Duduk bagaimanapun boleh, ya. Rakaat yang ketiga dan keempat sama seperti rakaat yang kedua, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Bedanya rakaat yang ketiga dan keempat itu tidak membaca surat, ya, dan membaca Fatihahnya secara sir, samar, baik itu imam, makmum ataupun sholat sendirian, baik sholat siang maupun sholat malam. Maka ketika naik ke rakaat yang ketiga, bertakbir dan bertumpu kepada kedua tangannya ketika berdiri. Dan disunahkan, ya, mengangkat kedua tangannya pada rakaat yang ketiga. Jadi setelah tasyahud awal. Nah, tadi kan kalau rakaat yang kedua dan yang keempat itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangannya ketika berdiri daripada sujud yang terakhir. Tapi rakaat yang ketiga, yaitu setelah tasyahud awal, disunahkan mengangkat kedua tangannya. Karena itulah yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan rukun yang ke-10, yaitu tasyahud pada duduk yang terakhir, ya. Bacaannya apa, ya, dan seperti apa, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Demikian. Pertama dari Pak Haji Huda, kenapa sama-sama takbir, yang satu wajib, yang satu sunnah? Pertama, karena takbiratul ihram itu pintu masuknya sholat, ya, pintu masuknya sholat. Sholat itu kan secara definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Maka takbiratul ihram itu jadi wajib. Sedangkan takbir
yang lain itu pelengkap, bukan inti, maka disunahkan, ya, bukan kemudian menjadi wajib. Ya. Itulah alasannya, walaupun sama-sama takbir, tapi tidak semuanya sama seperti salam juga, sama-sama salam, tapi yang wajib salam yang pertama. Artinya kalau Bapak assalamualaikum warahmatullah, itu buang angin, belum salam yang kedua, udah sah sholatnya. Sama-sama salam, tapi yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya. Itu untuk pertanyaan Pak Haji Huda. Yang kedua dari Haji Husin, kalau imam sholatnya lupanya lupa apa dulu ini? Ya, lalu tidak sujud sahwi, apakah sah sholatnya? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan posisinya untuk menggantikan sunnah ab'ad, sunnah tab'id, ya, dan tidak menggantikan rukun. Misal dia sujudnya baru sekali, lalu dia sudah terlanjur ke rakaat yang keempat, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, Pak. Harus sujud lagi, harus melakukan rukunnya, baru kemudian dia sujud sahwi, baru dia salam. Yang bisa digantikan sujud sahwi itu apa saja? Salah satunya adalah doa kunut pada sholat subuh, karena itu doa kunut itu sunnah. Apalagi ya, tasyahud awal itu sunnatut tab'id, sama sunnatut tab'id yang kalau tidak dilakukan itu diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau enggak tasyahud awal, tidak kunut, tidak sujud sahwi juga? Sah-sah saja, tidak ada masalah. Wong semuanya sunnah. Ya. Perkaranya itu sunnah, sujud sahwinya juga sunnah. Gitu. Ya, kecuali ya yang ditinggalkan adalah rukun. Kalau yang ditinggalkan rukun, ya tetap tidak bisa hanya sujud sahwi, harus melakukan rukunnya dulu, baru kemudian dia sujud sah. Di posisi sujud sahwi itu hanya menambal sunnah tab'id. Ya, dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu ya seperti ngangkat tangan, takbir, itu sunnah hayat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, seperti sunnah mu'akkadah lah, bagian daripada sholat. Seperti apa? Duduk pada tasyahud awal dan kunut subuh. Nah, itu yang diganti dengan apa? Sujud sahwi. Kalaupun dia tidak melakukan sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Ya, karena sujud sahwi itu hanya menambal sunnah. Yang ketiga dari MC kita, Bapak Haji Husin Kuadrat. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau mendapati mushaf Al-Quran sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah acak-acakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bakar, Pak. Ya, kita bakar. Jangan kemudian dibuang sembarangan ketika belum dibakar. Kalau sudah dibakar sih sudah ini kan. Nah, jadi jangan kemudian asal membuang, karena itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga kesuciannya, ya, kemurniannya. Yang kedua, bagaimana kalau dia merubah duduk? Merubah duduk karena lupa. Ya. Kalau dia lupa, merubah duduknya yang tadinya iftiros jadi tawarruk, nggak ada masalah juga. Dia pengen mengambil kesunahan kan? Nah, jadi tidak masalah. Perubahan duduk karena dia lupa. Ya.
Tidak ada masalah insyaallah. Cukup ya? Saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, luaskan rezeki kita, berkahi hidup kita, penuhi hajat-hajat kita, jadikan kita hamba yang soleh, yang muslih, yang mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana kullah diqqaha wa jullaha alaniyataha wa sirra qadimaha wa hadithaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Waghfir li jami'i man lahu haqqun 'alaina waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وعيننا فيه على الصيام والقيام غض البصر حفظ اللسان وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول والشفاعة الرسول وتيسير الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.